Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah antara Nabi Sulaiman dan Asif Bagia. Kisah Nabi Sulaiman dan Asif Bagia yang doanya sering dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau dianugerahi sebuah kerajaan yang tidak disamai oleh siapapun setelahnya. Nabi Sulaiman diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi kemampuan dapat berbicara dengan hewan, menundukkan angin, dan menundukkan para jin. Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin yang memiliki 4 sisi. Pada sisi pertama bertulisan La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh Muhammadun abduhu wa rasuluh, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan pada sisi keduanya bertuliskan Allahu malikal mulki tutil mulka mantasya wa tanzi'ul mulka mantasya wa tunghisu mantasya wa tuzilu mantasya, yang artinya wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Dan pada posisi ketiga bertuliskan kullu syai'in halikun ilallah, berarti segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempatnya bertuliskan Tabarokta ilahila syafikalaka, yang artinya Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya ketika sedang dikenakan, maka akan muncul atau berkumpullah para jin manusia, burung angin, setan, awan, dan menggenggam dunia. Hanya kematianlah yang tidak bisa dijamah oleh cincin itu. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam hendak membangun istana yang besar. Beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberilah petunjuk dengan menangkap jin sakti. Nabi Sulaiman alaihissalam bergegas dan mengamati jin tersebut yang sesekali waktu keluar dari laut untuk meminum air di tepian pantai. Setelah beberapa hari mengamati jin tersebut, selanjutnya sebelum kembali ke laut, ditangkaplah jin itu dan diperintah untuk membangun istana tersebut. Singkat cerita, jin itu mampu membuat istana yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di suatu waktu, ketika Nabi Sulaiman hendak pergi berwudu, dititipkanlah cincin itu kepada pengawalnya. Konon, cincin itu tidak pernah dibawa Nabi Sulaiman jika sedang berwudu. Akhirnya, jin tersebut menyamar menjadi Nabi Sulaiman alaihissalam dan meminta cincin tersebut, lalu pergi ke singgasana memerintah kerajaan Sulaiman dan menggantikannya, serta mengawini istri-istri Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman selesai dan keluar dari tempat wudu, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta cincin yang dititipkan kepada pelayannya atau pegawainya. Nabi Sulaiman alaihissalam pun terkejut karena pelayannya telah memberikan cincinnya kepada jin yang menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam. Akibatnya Nabi Sulaiman alaihi wasallam diusir dan tidak dipercaya oleh rakyatnya. Beliau akhirnya pergi ke daerah dekat pantai dan beliau pun bertobat. Quran Surat Shad ayat ke-35, yang artinya
Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Sebelum lanjut ceritanya, kita flashback sebentar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki 100 istri atau 30 istri, dan di suatu ketika beliau hendak menggilir semua istrinya dalam semalam guna agar mendapatkan keturunan yang akan bertakwa dan berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucap kalimat insya Allah, padahal malaikat Jibril telah mengingatkannya. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengucapkannya. Akhirnya dari semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam hanya satu yang hamil, dan ketika melahirkan badannya yang hanya separuh saja. Dan di suatu ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan-jalan, dihampirilah wanita berkulit hitam pekat, dan di dalam hati beliau berucap, "Wanita hitam ini siapakah yang akan mau menikahinya?" Kita kembali kepada posisi Nabi Sulaiman alaihissalam yang berada di tepi pantai. Dengan rasa yang lapar dan keletihan badan, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta ikan kepada seorang nelayan yang ia tunggu dari awal melaut hingga pulang melaut. Ikan hasil tangkapan nelayan tersebut melimpah, dan nelayan yang tidak tega dengan kondisi Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya memberikan sebagian ikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di hari esoknya nelayan itu hanya mendapatkan 1 ekor ikan saja. Karena tidak enak dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, nelayan itu mengajak Nabi Sulaiman alaihissalam ke rumahnya guna berbagi ikan yang hanya 1 ekor itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pun akhirnya ikut nelayan itu ke rumahnya dan menemui anak perempuan nelayan itu yang ternyata wanita hitam yang tempo waktu ditemuinya. Keanehan terasa karena cincin sakti itu dimiliki atau melekat pada wanita hitam tersebut. Sebelumnya, para pembesar kerajaan merasakan keanehan pada diri raja mereka, di mana pemerintahannya cenderung bengis dan merugikan rakyatnya. Timbul kesadaran bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang asli adalah yang mereka usir tempo dahulu. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam yang palsu sedang tertidur, Asif Bagia bersama para pembesar kerajaan mengambil cincin yang dikenakan Nabi Sulaiman palsu tersebut dan membuangnya ke laut, yang kemudian hari dimakan ikan yang ditemukan nelayan yang saat ini sedang bersama Nabi Sulaiman alaihissalam yang asli. Dan cincin tersebut dipakai oleh anak perempuan yang tersebut. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam yang asli mengamati cincin yang dikenakan pada perempuan berkulit hitam itu, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta cincin tersebut. Akan tetapi permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam ditolaknya. Karena tidak mau memberikannya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta agar wanita hitam itu menjadi istrinya dan memiliki cincin itu bersama-sama. Karena bentuk fisiknya yang hitam, Nabi Sulaiman alaihissalam khawatir jika rakyatnya dan pembesar di kerajaannya akan membuli dan mencaci maki istrinya. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istri Nabi Sulaiman yang awalnya hitam berubah menjadi indah dan bercahaya dan dihormati oleh semua rakyatnya. Kisah Asif Bagia. Kisah Asif Bagia adalah pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebelum bertobat, Asif Bagia bodoh dan boros. Karena tobatnya yang bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pada diri Asif Bagia berupa doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu waktu, untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin sakti yang bernama Jin Ifrit, rajanya para jin, untuk memindahkan istana Ratu Balqis yang kala itu menyembah matahari ke hadapannya. Jin Ifrit yang dari golongan jin itu menyanggupinya. Dengan menggoyangkan badannya, maka istana Ratu Balqis dapat pindah ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi kehebatan Jin Ifrit dikalahkan oleh golongan manusia, yakni Asif Bagia, lewat doanya dengan mengedipkan mata. Maka istana Ratu Balqis dapat berpindah ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa terdapat kejadian menakjubkan di tepi pantai. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Jin Ifrit untuk masuk ke dalam laut guna mencari sosok menakjubkan tersebut. Bolak-balik ke laut, Jin Ifrit tidak bisa menemukan kejadian yang menakjubkan tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Asif Bagia untuk maju dan menyelam ke dalam laut. Sebelum menyelam ke dalam laut, Asif Bagia menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Asif Bagia pun mulai menyelam ke dalam laut, dan tak butuh waktu lama, dalam sekejap Asif Bagia muncul dari dalam laut dan membawa sebuah kubah dari kafur. Kubah sama dengan kira-kira bangunan persegi sebesar kamar atau ruangan. Ada kubah atau cungkup sebagai penutup atasnya. Kubah itu memiliki 4 pintu. Pintu pertama terbuat dari intan dur, kedua dari intan jauhar, ketiga dari intan zabarjad hijau, dan pintu keempat terbuat dari intan yakut berwarna merah. Anehnya, pintu ini selalu terbuka, namun tidak ada setetes air laut yang masuk ke dalam kubah ini. Padahal kubah ini ditemukan di kedalaman laut dengan jarak 3 kali lipat jauhnya dari jarak yang ditempuh oleh Jin Ifrit pertama. Asif Bagia pun meletakkan kubah di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalamnya terdapat seorang pemuda yang tampan dengan pakaian indah sedang melaksanakan sholat. Sungguh mengagetkan semua orang di kala itu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke dalam kubah tersebut dengan mengucapkan salam, dan kemudian bertanya, "Bagaimana kamu ditempatkan di dasar laut yang dalam ini, dan apa sebabnya?" Lalu pemuda pun menjawab, "Ya Nabi Allah, sesungguhnya dulu aku ini mempunyai 2 orang tua yang sangat sepuh dan usur. Sesungguhnya dulu aku mempunyai 2 orang tua yang sangat sepuh dan usur. Bapakku tidak bisa beraktivitas lagi karena sepuhnya. Beliau hanya duduk saja, sedangkan ibuku buta kedua matanya. Aku melayani mereka berdua selama 70 tahun. Dan ketika ibuku wafat, beliau berdoa untukku, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu.' Dan ketika bapakku wafat, beliau pun berdoa, 'Ya Allah, berikanlah tempat untuk anakku yang tidak pernah diketahui dan mampu dijangkau oleh bangsa setan.' Maka setelah aku selesai memakamkan
jenazah keduanya, aku pergi ke pinggir laut dan aku melihat kubah ini. Aku pun masuk untuk melihat keindahan di dalamnya. Kemudian datanglah malaikat yang membawa kubah ini, sedang aku berada di dalamnya dan menempatkan di dasar laut ini. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Di zaman siapakah kamu mendatangi pinggir laut ini?" Si pemuda ini menjawab, "Zaman Nabi Ibrahim." Sejenak Nabi Sulaiman alaihissalam menghitung tarik atau masa si pemuda sampai dengan saat ini. Diketahui pemuda tersebut telah beribadah selama 2400 tahun di dalam kubah. Selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Bagaimanakah kamu memenuhi kebutuhan makan dan minummu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ya Nabi Allah, setiap harinya datang seekor burung berwarna hijau yang dalam paruhnya membawa sesuatu makanan berwarna kuning mirip kepala manusia. Aku memakannya dan makanan itu memiliki semua rasa lezat yang ada di dunia ini. Setelah memakannya, maka hilang semua rasa lapar, haus, panas, dingin, mengantuk, dan rasa lainnya. Sehingga waktu itu kuhabiskan untuk beribadah kepada Allah." Lalu berkatalah Nabi Sulaiman alaihissalam, "Baiklah, apakah engkau menginginkan hidup bersama kami, atau engkau kembali ke tempat beribadahmu di dasar laut?" Pemuda itu menjawab, "Kembalikanlah aku pada tempatku di dasar laut, ya Nabi Allah." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan Asif bin Barkia untuk mengembalikan pemuda dan kubahnya ke tempat asalnya, dasar laut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada pasukannya dari bangsa jin dan manusia, "Kalian telah menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengijabah doa kedua orang tua, maka takutlah kalian untuk berbuat durhaka kepada keduanya." Selesai. Begitulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Asif Barkia. Semoga dari kisahnya kita dapat mengambil pelajaran dan manfaatnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.